Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kepemimpinan ombak ya. Ombak ombak merupakan salah satu fenomena alam yang diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Dan menjadi bagian penting gitu kan dari ekosistem di laut ya. Ombak kita ketahui yang selama ini ataupun yang ada di layar kita tahu bahwa ini adalah ombak di pantai. Ini saya ambil rekamannya di beberapa hari lalu di akhir pada waktu liburan Natal dan Tahun Baru di Pantai Widuri di Kabupaten Pemalang. Dari momen ini saya merefleksikan diri gitu kan tentang apa itu sebenarnya sih kepemimpinan alam yang berdasarkan di ombak gitu. Ombak kelihatannya bisa menjadi cara kita, cara alam itu mengajarkan kita untuk belajar tentang kepemimpinan, tentang komunikasi kepemimpinan dan bagaimana menjadi diri kita menjadi lebih autentik. Yang pertama, bahwa ombak itu mengajarkan orang untuk selalu konsisten dalam kepemimpinan itu menjadi faktor yang sangat fundamental karena sustainability itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu gitu kan bertindak bukan hanya berdasarkan viralitas, tidak berdasarkan tren, tidak berdasarkan istilahnya gimmick-gimmick semata, tapi pemimpin itu juga bertindak itu berdasarkan bagaimana dia itu untuk menunjukkan konsistensinya, bahwa polisinya itu konsisten, kebijakannya konsisten. Seperti halnya ketika Prabowo ingin menerapkan suatu kebijakan A, atau presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin menerapkan kebijakan misalnya perang dagang, Prabowo ingin menerapkan kebijakan makan bergizi gratis ataupun kebijakan sekolah rakyat ataupun sekolah Garuda, itu kan ketika itu dilakukan konsisten, maka itu akan menunjukkan keyakinan kepada publik bahwa apa yang diperjuangkan itu sebenarnya bisa menjadi suatu kenyataan dan bisa memberikan dampak perubahan langsung kepada masyarakat. Jadi konsisten itu menunjukkan suatu kepemimpinan yang lebih bergairah gitu kan, lebih berjangka panjang, bahwa dia memimpin itu bukan hanya dalam waktu jangka pendek tetapi memimpin dalam jangka waktu yang panjang dan bisa menjadi legacy bagi dirinya ataupun bisa dikembangkan oleh pemimpin berikutnya. Selanjutnya, hal yang penting dalam kepemimpinan ombak adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu untuk menunjukkan keberanian gitu kan, untuk menghadapi berbagai tantangan. Kenapa? Tantangan di dalam ombak, ketika tantangan apapun, ombak itu akan selalu menghantam, akan selalu bergerak gitu kan. Dia tidak akan berhenti, dia tidak akan pause, dia tidak akan istirahat, tetapi dia akan selalu bergerak. Itu seperti filosofi gitu kan, filosofi dalam kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin itu tidak bergerak, maka dia mati. Ketika seorang pemimpin itu tidak bergerak, maka pemimpin tersebut lumpuh. Karena itu pemimpin itu harus selalu bergerak dalam hari ini, itu kebijakannya harus terus berjalan, kebijakannya harus terus efektif, dia harus selalu memantau anak buahnya, dia harus bisa mengkoordinasi kepemimpinan anak buahnya, dia sebenarnya instruksi. Jadi ketika pergerakan seorang pemimpin itu juga dipantau oleh masyarakat gitu kan, dipantau oleh publik, apalagi sekarang zamannya internet, di mana kepemimpinan harus selalu menunjukkan suatu hal yang positif gitu kan. Ketika tidak ada pergerakan, maka masyarakat akan menilai bahwa pemimpin tersebut tidak melakukan banyak tantangan. Kita ketahui bahwa di dalam ombak seperti dalam ombak di laut itu kan, apapun tantangannya akan dihadapi. Di situ ada pasir ya akan dihadapi, di situ ada karang yang akan dihadapi, di situ ada kapal yang dihadapi. Dia tidak melihat musuhnya itu siapa, dia tidak melihat apa yang ada di depannya itu siapa. Karena itu pergerakan ini juga sangat penting ya dalam komunikasi, karena itu tidak politik tapi dalam komunikasi bisnis. Jadi pergerakan itu akan menentukan gitu kan, lawannya itu siapa, musuhnya itu siapa, pasarnya itu
Siapa? Karena kan di dalam ombak itu kan ada naik turun, kemudian ada patah, kemudian ada berhenti. Jadi upaya untuk melakukan inovasi-inovasi harus terus dilakukan. Ketika disrupsi pun terjadi, maka maka pemimpin bisnis ataupun pemimpin politik harus selalu bersifat proaktif, ya kan, proaktif untuk selalu menjaga brand image-nya, menjaga moral, menjaga tujuan, tetap menjaga energi, itu kan, agar tetap menjaga energi agar tetap stabil. Jangan sampai, gitu kan, jangan sampai berhenti bergerak. Kemudian ketika kita berkaitan dengan ombak, maka apa yang akan kita cari dari ombak tersebut adalah bagaimana, gitu kan, bagaimana ombak tersebut itu mampu melakukan, gitu kan, mampu melakukan atau mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi di dalam ombak itu kan, seperti perubahan iklim, kemudian keanekaragaman hayati, polusi, sampah, dan lain sebagainya. Ombak itu akan mengembalikan sampah yang dibuang oleh manusia ke pantainya lagi. Jadi ombak itu mengajarkan bagaimana upaya untuk mempertahankan resiliensi atau ketahanan pesisir. Jadi upaya resilient membangun ketahanan itu menjadi hal yang menjadi prioritas, karena itu akan mendorong solusi untuk mendorong keberlanjutan. Karena di dalam bisnis itu kan, di dalam politik, pemerintahan itu kan tidak hanya berlangsung dalam 1 ataupun 2 tahun semata. Selanjutnya itu karena itu berkaitan dengan ombak, maka perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya yang bersifat inevitable itu, maka diperlukan engagement, gitu kan, diperlukan implementasi yang lebih bersifat bukan hanya sekedar materialistik, tetapi juga mendorong upaya untuk melakukan implementasi yang lebih bersifat menghasilkan solusi, lebih menghasilkan strategi-strategi, bukan hanya jangka pendek tetapi juga bisa jangka panjang. Kemudian dalam menghadapi ombak, ataupun ketika ombak itu, maka di situ akan diperlukan suatu pendekatan, yakni pendekatan yang memerlukan suatu penekanan, gitu kan. Pendekatan yang memerlukan suatu penekanan yang lebih masif. Itu contohnya seperti apa, gitu kan? Contohnya seperti apa? Tentunya contohnya itu lebih menekankan kepada bagaimana adanya upaya, gitu kan, upaya membangun kisah sukses, upaya untuk membangun motivasi, upaya untuk membangun pembelaan diri, upaya untuk membangun istilahnya berbagi. Jadi ketika di dalam kepemimpinan ombak itu tidak hanya mengandalkan hanya bersifat insting semata,